Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Pak Aryo. Maaf mengganggu waktunya Bu. Niatnya saya bertemu Ibu hari ini mau sedikit berdiskusi tentang rencana saya Bu. Apakah Ibu ada waktu senggang untuk berdiskusi sebentar? Saya ada waktu senggang Pak, silakan jika Bapak ingin berdiskusi dengan saya. Hal apa ya Pak yang akan Bapak diskusikan? Begini Bu, saya ada sedikit rencana program kegiatan karena kan pada beberapa bulan kemarin saya mengikuti kegiatan pelatihan PISA. Nah, di situ saya diajarkan tentang bagaimana siswa-siswi mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut. Yang mana pelatihan tersebut merupakan patokan atau pedoman dibuatnya soal AKM Bu. Jadi seperti itu. Oh, jadi Bapak ingin membuat sebuah pelatihan untuk AKM kepada siswa ya Pak ya. Jadi apa yang dapat saya bantu Pak untuk menjalankan program tersebut? Di sini sih saya niatnya akan mendapatkan persetujuan dan dukungan atas program prakarsa perubahan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Jadi nanti saya akan coba jabarkan rencana kegiatannya apa saja, dan juga ini disebabkan karena saya melihat oh ternyata kan kelulusan pada saat ini ditentukan dari asesmen kelas 8 sebagai pengganti ujian nasional. Jadi saya pikirnya eh, pelatihan semacam ini atau kegiatan ini akan berdampak ke depannya baik untuk murid kita maupun untuk sekolah kita ke depannya. Jadi begitu Bu Vika. Iya, bagus ya Pak, dari rencana yang Bapak buat berdampak baik untuk sekolah. Ya, semoga kita dapat memecahkan masalah ya Pak. Ya Apa Bu. masalah yang terjadi Bu, Pak? Iya kan dari masalah yang terjadi itu pada tahun lalu diadakan AKM di kelas 8. Nah, di situ kebetulan saya kan juga sebagai anggota panitia persiapan juga di sekolah ini ya Bu ya. Iya Nah, Pak. di mana di situ kelihatan kayaknya tuh murid-murid kita kayak belum terbiasa gitu Bu untuk melakukan kegiatan tersebut, dan juga mereka belum terbiasa untuk mengerjakan bentuk-bentuk soal yang bervariasi. Nah, jadi atas dasar itu makanya saya ingin menerapkan kegiatan pelaksanaan ragam subjektif soal teks subjektif ini Bu, di mana tujuannya agar siswa menjadi terbiasa dan dapat mengangkat nilai AKM di sekolah kita. Jadi kan tadi beberapa kali Bapak mengatakan anak-anak akan berlatih dalam bentuk soal, dan beberapa kali pula Bapak mengatakan bahwa anak-anak belum terbiasa Bu, belum terbiasa Bu. Nah, apakah ada alasan tertentu yang Bapak ingin menerapkannya selain alasan-alasan tadi? Iya, ada alasan tertentu karena memang saya sempat melakukan survei juga Bu, meminta pendapat anak. Dalam beberapa kali latihan, saya sempat memberikan 5 bentuk soal yang berbeda kepada anak. Nah, setelah mengerjakan soal itu, di bagian akhir pembelajaran, saya minta pendapat kepada mereka. Nah, saya tanyakan anak-anak, bagaimana kalian mengerjakan soalnya? Jadi kan hari ini kita mengerjakan soal bukan seperti biasa ya, yang hanya pilihan ganda dan esai. Nah, di situ ternyata anak-anak tersebut meresponnya dengan cukup baik Bu, di mana mereka merasa tertantang dan juga mereka menganggap soal ini menarik karena di luar dari kebiasaan mereka mengerjakan soal, di mana pada saat mereka dari mulai SD, kemudian mereka kelas 6 hingga saat ini mereka SMP, mereka hanya mengerjakan bentuk soal yang itu-itu saja. Jadi ketika
saya terapkan bentuk soal yang berbeda, bentuk soal yang bervariasi, jadi mereka sangat tertantang dan menyenangkan bagi mereka, Bu. Sehingga mereka malah meminta lagi kepada saya, Pak, kalau bisa untuk kedepannya penilaian harian seperti ini aja, Pak, gitu. Jadi mereka seperti malah menginginkan bentuk soal yang seperti itu, Bu, gitu. Bagus banget ya Pak, Bapak tadi sudah melakukan 5 bentuk soal yang berbeda untuk anak, terus Bapak juga sudah mempersiapkan anak-anak dengan baik, respon anak-anak juga sudah baik, terus Bapak juga menyiapkan soal yang bervariasi. Nah, apakah Bapak sudah memetakan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia? Nah, berdasarkan hal itu sudah ada beberapa yang saya petakan, Bu. Di sekolah kita ini kan memang ada Sarpras yang sudah mendukung pembelajaran berbasis digital. Nah, di mana bentuk soal ini memang lebih efektif diterapkan di media berbasis internet. Jadi pengerjaannya menggunakan HP. Jadi berdasarkan atas dasar hal itu, saya sudah petakan, oh ternyata sarana prasarana kita sudah memadai nih, dan juga ditambah dengan ketersediaan SDM kita, Bu, di sekolah ini. Bukan ada beberapa guru yang mungkin masih berusia muda, dan juga ada beberapa yang meskipun umurnya mungkin bisa dibilang sudah cukup matang, tapi juga menguasai penggunaan internet sehingga memudahkan kita, Bu. Jadi medianya sudah ada, SDM-nya juga sudah ada, sehingga saya merasa yakin kalau kebutuhan dan sumber daya sekolah kita ini sudah memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, Bu. Nah itu udah bagus ya Pak. Tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa sarana prasarana kita benar banget Pak. Sarana prasarana kita sudah lengkap, sudah berbasis digital. Terus benar juga kita harus memanfaatkan internet ya. Apalagi anak SMP ya Pak ya, sudah bisa menggunakan handphone. Dan benar banget SDM guru kita di sekolah ini juga bagus. Masih banyak yang muda-muda sehingga memungkinkan sekolah kita untuk melakukan hal tersebut ya Pak ya. Ide yang Bapak berikan itu sudah sangat bagus banget. Kalau dari segi muridnya bagaimana ya Pak ya? Nah, dari segi murid juga berkaitan dengan yang tadi saya kemukakan, sudah sempat saya survei, memang sudah saya petakan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi misalkan tadi sudah saya jelaskan kemungkinan dari segi sarana prasarana dan juga SDM guru. Nah, sekarang saya juga sudah petakan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi terhadap murid-murid kita, Bu. Contohnya itu seperti apa ya Pak, yang tadi Bapak katakan masalah SDM-nya dari murid? Nah, contoh pemetaan kemungkinan dari murid itu biasanya kan kalau dari murid itu karena kita tesnya berbasis digital, pastinya ada ketersediaan jaringan dan sinyal. Kemudian tentunya juga kepemilikan perangkat, dan karena kita menggunakan media internet, dipertimbangkan juga kemudahan penggunaan media yang akan digunakan. Apakah murid nantinya akan kesulitan atau murid nantinya sudah familiar untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi seperti itu, Bu. Tadi kan Bapak mengatakan ada jaringan, sinyal begitu ya, terhadap penggunaan media pasti itu kan akan mengalami kesulitan ya Pak ya, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Nah, sekiranya apakah ada alternatif atas kemungkinan tersebut Pak? Nah, dari kemungkinan tersebut, saya juga sudah menyiapkan beberapa alternatif untuk mengatasinya, Bu. Jadi kan yang pertama, mengenai ketersediaan jaringan dan sinyal, kan kebetulan juga di sekolah kita ini sudah beberapa waktu ini memiliki jaringan WiFi di semua lantai, dan jaringan ini bisa diakses oleh murid karena kebetulan juga pada minggu lalu sudah ada pertemuan dengan pihak penyelenggara internet, di mana mereka bisa mengakomodir hingga 800 pengguna. Nah, jadi selain dari kuotanya juga, dari jangkauannya juga
bisa diakses. Jadi seluruh wilayah sekolah ini, mulai dari lapangan, dari ruang kelas, kantin hingga taman itu sudah mulai terjangkau oleh jaringan internet. Kemudian bagi yang tidak memiliki gawai atau pada saat itu dia tidak bisa membawa, kita juga bisa menyediakan hasil cetakan soal tersebut, tentunya dengan format dan bentuk yang sama. Kemudian media yang kita gunakan juga sudah saya uji coba ke beberapa murid yang saya ajar, dan mereka ternyata cukup familiar karena kan sebelumnya kita mengadakan sekolah PJJ ya Bu ya, mengadakan sekolah daring. Betul, Jadi Pak. mereka sudah familiar menggunakan semacam kayak Google Form. Nah, media yang kita gunakan ini mirip-mirip seperti itu, hanya saja kontennya dapat lebih kaya Bu. Jadi murid familiar untuk mengerjakannya. Tadi Bapak juga mengatakan ketersediaan sinyal ya Pak ya, WiFi betul sekali di sekolah ini banyak lantai, setiap bisa ya Pak ya mau WiFi di setiap lantai. Di minggu lalu juga Bapak sudah mempraktekkan ke murid-murid ya, sedangkan kuotanya juga sudah mencukupi. Terdengar sudah cukup bagus dan siap dijalankan ya Pak ya? Iya, insya Allah Bu, sudah siap, semuanya sudah dipertimbangkan dengan matang. Ya. Setelah kita berdiskusi nih Pak, ini rencana Bapak selanjutnya apa? Rencana saya selanjutnya nantinya saya akan coba menjalankan prakarsa perubahan ini di kelas yang saya ajar terlebih dahulu. Nah, kan saya mengajar 5 kelas pada saat ini. Nanti secara bergantian saya akan menyiapkan materi pelajarannya, lalu juga saya menyiapkan bentuk-bentuk soalnya, hingga ketersediaan media yang akan digunakan. Jadi begitu semuanya sudah siap, saya akan langsung menerapkannya ke 5 kelas yang saya ajar terlebih dahulu. Jadi seperti itu Bu. Iya, terdengar rencana yang sangat bagus ya Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak lakukan selain hal tersebut? Nah, hal lain yang ingin saya lakukan nantinya setelah kelas yang saya ajar itu terbiasa dan secara konsisten melakukan hal tersebut, jadi setiap penilaian harian mengerjakannya dengan 5 bentuk soal yang berbeda. Nantinya saya coba untuk mengenalkan eh, pengerjaan soal ini kepada rekan sejawat yang lain Bu. Nah, tentunya memang tidak mudah untuk merangkul semua, tapi saya akan coba untuk pendekatan secara personal dulu. Nah, di sini saya akan memilih mungkin rekan guru yang lebih dekat dulu dengan saya, di mana saya coba mengenalkan kepada dia, saya sekarang sedang melakukan ini loh, bentuk soalnya seperti ini loh. Nah, nanti ibaratnya saya mengenalkan dulu kepada orang yang dekat dengan saya, sehingga nanti kita sama-sama belajar dengan dia, dan ketika dia sudah menyiapkan materinya, sudah menyiapkan medianya, saya akan dampingi dia untuk melaksanakan penilaian tersebut ke kelas yang dia ajar. Nah, setelah dia sudah berhasil melakukannya dan sudah dijalankan dengan konsisten juga ke semua kelas yang dia ajar, nantinya saya berniat untuk mengusulkannya ke guru-guru lain, sehingga bentuk soal yang bervariasi ini bisa menjadi standar bentuk soal yang akan digunakan sekolah Bu. Jadi bisa digunakan lintas mapel dan juga lintas jenjang. Jadi seperti itu Bu Vika. Luar biasa langkah yang Bapak ambil. Saya sangat setuju dengan ide tersebut, apalagi sampai mengusulkan menjadi program sekolah ya Pak. Apalagi di sini juga Bapak merangkul rekan sejawat untuk berkolaborasi bersama Bapak, sangat luar biasa sekali Pak. Ya, terima kasih Bu ya sudah mau berdiskusi dengan saya, sudah mau mendukung saya, sehingga saya merasa lebih senang dan saya merasa sudah mendapatkan dukungan yang positif dari Ibu. Eh, Sama-sama Pak. Apa dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak? Nantinya saya akan
berbagi dan berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang lain agar mereka juga dapat memahami dan menguasai yang pertama tentunya penggunaan medianya dan juga mereka dapat membuat soal dengan beragam variasi bentuk sehingga tercipta lingkungan sekolah yang tenang dan nyaman dan juga dapat meningkatkan tingkat kreativitas siswa dengan menjalankan prakarsa perubahan yang saya usulkan dengan lancar. Semoga yang Bapak harapkan seperti medianya, soal yang bervariasi dan bentuknya, sekolah yang menyenangkan, dan hal tersebut dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau berdiskusi dengan saya, serta terima kasih pula atas saran yang sudah Ibu berikan. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih ya Bu, saya pamit dulu ya Bu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih kembali Pak. terima kasih Bu.